warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya wadi asyhadu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Pak Yudi sebagai Presiden Direktur dari Tempayan Indonesian Bistro, yang kami hormati para direktur, para manajer, dan para investor, yang kami hormati dan muliakan kan Pak Ustadz Legend tadi katanya ya. Juga yang kami hormati adik-adik yang dari tadi sudah hadir dari Pondok Mabit Al-Amanah Masjid At-Tahajud, pimpinan dari Ustadz Effendi. Alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanya milik Allah Rabbul Izzati, Allahu Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla. Dialah Allah yang selalu senantiasa memberikan, memperkenankan serta menganugerahkan kepada kita semua karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga alhamdulillah biidznillah dengan izin Allah di malam hari ini kita semua kumpul untuk mengikuti acara yang sangat luar biasa, syukuran dan pembukaan Tempayan Indonesian Bistro. Mudah-mudahan hadirnya kita semua Allah Subhanahu wa taala ridho, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Bapak Ibu, adik-adik yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bagaimana kabarnya? ini semua sehat? Sampurasun. Naon kempes? Kempes ya dayanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, semua manusia, setiap insan, setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Setuju tidak? Nggak ada orang yang ketika ditanya, Akang teteh mau nggak hidupnya bahagia? Enggak. Saya hidupnya ingin sengsara, saya hidupnya ingin menderita. Nggak ada. Semua manusia pasti pengen bahagia. Semua manusia pasti pengen mendapatkan kesuksesan, keberhasilan dari kehidupannya. Sukses berhasil rumah tangganya, sukses berhasil karirnya, sukses berhasil usahanya, perniagaannya, perdagangannya. Dan kebahagiaan, kesuksesan yang kita inginkan ini sejalan dengan apa yang kita yakini sebagai umat Islam. Keberhasilan, kesuksesan termasuk harapan kita ingin sukses dari perniagaan, perdagangan, bisnis ini adalah kuncinya. Kita berharap kepada Allah agar suksesnya bukan hanya di dunia saja, tapi kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita juga sukses kelak di akhirat. Sebagaimana doa yang selalu senantiasa kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, berikan kepada kami kesuksesan, keberhasilan, kebaikan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang beriman itu cita-cita tertingginya bukan hanya hidup yang sementara di dunia ini saja, tapi kelak saat kita meninggal dunia, kelak saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mendapatkan pula kesuksesan di akhirat dan terhindarnya dari siksa neraka. Nah, kunci keberhasilan, kunci sukses termasuk perniagaan, bisnis Tempayan yang insya Allah harapan dari owner, harapan dari semuanya adalah berhasil, sukses, tidak ada kerugian. Pertanyaannya, emang ada gitu usaha yang kemudian tidak rugi? Ada. Kuncinya yang selalu kami dapatkan pesan dari guru-guru kita, Ustadz Effendi, kuncinya ternyata adalah amalkan surat Fatir ayat 29. Jadi kalau usaha, dagang, bisnis ingin sukses dan mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi, Allah berikan jaminan dengan mengamalkan 3 hal. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, selalu senantiasa membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan kepadanya perdagangan, perniagaan, bisnis yang tidak akan rugi. Maka kalau boleh saran, untuk Tempayan ini manfaatkan kebersamaan kita. Besok mulai bismillah Pak Yudi, awali mungkin karyawan sebelum mulai aktivitas, sebelum memulai usaha,
Ya, awali dengan yatsluna kitab Allah. Tilawah Al-Qur'an, baca Quran. Gak perlu banyak-banyak. 30 juz lah ya. Kapan jualannya? Kapan bukannya 30 Juz ya. selembar 2 lembar? Ya mungkin saya 2 ayat bagi. Kalau kemudian itu Konsisten istiqomah sebelum mulai, teman-teman. 1 ayat 2 ayat juga nggak apa-apa, nggak ada persoalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Itu namun. Jadi ketika kemudian dalam usaha yatsluna kitab Allah, yakin Allah akan berikan perniagaan perdagangan yang tidak akan rugi. Ini bukan kata saya tapi kata Allah. Perniagaan yang akan selalu mendapatkan profit terbaiknya adalah yatsluna kitab Allah. So, manfaatkan ini momen apalagi pas ya jelang Ramadan sebagai syahrul Quran, yuk tilawah Quran. Yang kedua, kunci agar perdagangan bisnis apa yang tidak akan rugi selain tilawah Quran, wa aqamus shalah, dan dirikanlah salat. Alhamdulillah, saya lihat di Instagram Terpaya, ternyata musholanya juga nyaman nih Pak Yudi, alhamdulillah. Ya, tempat wudhunya juga enak. Jadi buat nanti konsumen yang datang, masya Allah ya, nyaman sebelum berbuka. Kemudian mereka mungkin mau berwudu dulu, pas begitu adzan, setelah iftar berbuka puasa, kemudian sholat maghrib isya, di sini nyaman sekali. Tentu bukan hanya konsumen saja, buat para karyawan wayah tu wayahna diberikan satu aturan barangkali gitu kan, wa aqamus shalah, dirikan sholat, biar perniagaan kita, biar usaha kita tidak akan rugi. Bismillah, rutinkan sholat di waktunya. Syukur alhamdulillah. Sebelum mulai teman-teman ya, yang Allah muliakan, sebelum mulai kerja, sok bismillah 2 rakaat. Nah, duha nah. Ya, terkedah selesai 2 rakaat ya, mangga dipasihan waktu ke perusahaan. Ya, insya Allah pimpinan kita juga akan support kepada karyawan muslim. Kemudian ya enggak sampai 5 jam sholat duha ya, 5 mungkin 5 menit atau mungkin sekedar 3 menit laksanakan agar bisnis, agar usaha tempayan ini diberikan keberkahan oleh Allah, usahanya tidak akan rugi. Yang ketiga adalah berinfak, menginfakkan sebagian harta profit yang Allah berikan kepada perusahaan sirran wa alaniyah, baik itu secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Maka kata Allah, yarjuna tijaratan dan tabur, yakin mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan 3 hal tadi. 1, tilawah Quran, baca Qurannya jangan lupa. 2, sholatnya sing rajin sing getol, wajibnya dan duhanya dan sunnahnya. Dan yang ketiga, jangan lupa saat mendapatkan keuntungan, saat mendapatkan profit, infakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Saya yakin Terpalian akan sukses, berhasil, karena belum apa-apa, belum dibuka ini ya secara resmi, tapi alhamdulillah sudah berinfak, sudah berbagi kepada anak-anak yatim yang insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Karcis itu meser kopea sakit WA nya. Kumaha kita salah lapar pagi teh tong lami-lami. Terakhir kaseke panjang kaseke potong amplopna di situ. Ceramahna mau dipanjang-panjang, mau dipondok-pondok, ke apa lapor dengan sakitu. Atur subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.